Bayangkan, dulu ada sebuah pulau megah bernama Kreta, di mana orang-orang Neolitik membangun desa-desa sederhana sekitar 3100 sebelum Masehi, yang berkembang menjadi kota-kota kompleks sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dari sinilah lahir peradaban Minoa, menjadi peradaban paling maju di Eropa kala itu. Mereka membangun istana besar penuh lorong-lorong rahasia, seni dinding yang hidup berupa fresko warna-warni, dan kehidupan perdagangan maritim yang aktif menjangkau seluruh Mediterania. Peradaban Minoa punya tulisan mereka sendiri, yaitu linear A dan kelihatan hieroglifis. Meski sampai sekarang belum bisa diterjemahkan, sehingga bahasanya tetap misterius. Tapi seperti semua kisah besar, masa kejayaan Minoa tidak berlangsung selamanya. Sekitar 1450 sebelum Masehi, mereka mengalami kemunduran juga, dipengaruhi oleh bencana alam dan tekanan dari daratan Yunani. Saat itulah bangsa Mycenaean masuk dan perlahan mengambil alih, mengadopsi budaya Minoa dan mengembangkan versi tulisan mereka sendiri, yaitu linear B, bentuk awal bahasa Yunani yang tertulis. Mycenaean mengukir kejayaannya di daratan Yunani sekitar 1750 hingga 1100 sebelum Masehi. Mereka membangun istana megah, dinding pertahanan kokoh, dan memiliki kelas penguasa yang kuat. Lewat arsitektur, sistem administrasi, dan tulisan mereka, terbitlah fondasi bagi kebudayaan Yunani selanjutnya. Dengan begitu, perjalanan sejarah Yunani dimulai dari Kreta Minoa penuh seni, perdagangan, dan misteri tulisan yang dilanjutkan oleh Mycenaean yang kuat di daratan. Dan dari sanalah lahir akar peradaban Yunani. Ekonomi Yunani kuno cukup membingungkan karena buktinya sangat terbatas dan sulit ditafsirkan. Peradaban ini berkembang sekitar 776 sampai 30 sebelum Masehi, terbagi dalam periode Arkais, Klasik, dan Helenistik. Pada masa Arkais dan Klasik, Yunani tidak bersatu melainkan terdiri dari banyak polis, kota negara kecil. Baru pada masa Helenistik, peradaban Yunani menyebar luas hingga timur dekat dengan kerajaan-kerajaan besar. Teknologi saat itu masih sederhana dan nilai budaya mereka membuat sistem ekonomi Yunani berbeda dengan kita sekarang. Walaupun orang Yunani terkenal maju dalam filsafat, politik, dan sastra, mereka tidak banyak mengembangkan teori ekonomi. Namun, mereka tetap melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan lokal maupun jarak jauh, serta memakai uang sebagai alat tukar. Sebagian besar informasi ekonomi Yunani yang kita tahu berasal dari Athena pada masa klasik. Bukti ini merupakan karya sastra, pidato hukum, dialog filsafat, sejarah, hingga drama. Misalnya, pidato Demosthenes, Lysias, dan orator lain sering menyinggung soal kontrak, pinjaman, maupun perdagangan. Meski begitu, pidato tersebut harus dipahami hati-hati karena biasanya mengandung bias dan kepentingan pribadi. Di Yunani kuno sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak punya kitab suci atau ajaran resmi, tapi fokus pada ritual seperti upacara dan persembahan. Agama dijalankan oleh warga dan pemerintah kota, bukan pendeta khusus. Kegiatan keagamaan juga terhubung dengan politik. Misalnya, sebelum perang mereka akan bertanya dulu ke peramal atau orakel. Cerita-cerita mitos digunakan untuk mengajarkan nilai hidup seperti keberanian dan kesetiaan. Festival keagamaan jadi momen berkumpul dan berbagi. Bahkan daging kurban dibagi ke warga miskin. Jadi, agama di Yunani bukan cuma soal kepercayaan, tapi juga menyatukan masyarakat dan mengatur kehidupan kota. Orang Yunani kuno meninggalkan jejak besar yang masih terasa sampai hari ini. Di halaman ini, kita akan membahas jejak Yunani kuno dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka memperkenalkan cara berpikir rasional, metode ilmiah, konsep geometri, hingga teori sebab akibat yang menjadi fondasi ilmu modern. Di ekonomi dan teknologi, mereka menciptakan berbagai penemuan seperti sekrup Archimedes, prinsip tuas, dan teknik rekayasa yang terus dikembangkan hingga era modern. Selanjutnya, di halaman ini kita akan membahas pengaruh Yunani kuno di bidang politik dan demokrasi. Athena terkenal sebagai tempat lahirnya demokrasi langsung, di mana warga bisa ikut menentukan keputusan dan sistem ini jadi inspirasi bagi pemerintahan modern di seluruh dunia. Dari sisi budaya dan seni, Yunani melahirkan drama tragedi dan komedi yang jadi cikal bakal teater, juga arsitektur megah dengan prinsip harmoni dan keindahan yang masih dipakai sampai sekarang. Secara keseluruhan, pengaruh Yunani diteruskan oleh Romawi, lalu dibangkitkan lagi pada masa Renaissance, hingga akhirnya membuat banyak aspek peradaban Barat dan dunia saat ini.